bertempat di Polres Belitung Timur. Pada hari Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025, pihak Satreskrim Polres Belitung Timur menggelar konferensi pers terkait penetapan tersangka sebanyak 5 orang kasus pengeroyokan 3 orang wartawan. Sejauh ini meskipun pihak korban baru berselang 1 hari melaporkan kejadian tersebut, namun sikap responsif tanggap dalam mengusut kasus tersebut. Saya hormati akan dibanggakan dengan proses yang hari ini kita undang untuk rilis terkait tindak pidana atau kekerasan kepada orang secara bersama-sama. Sejauh ini yang saya hormati Satreskrim, rekan-rekan penyidik, Kasih Propam, dan rekan-rekan personil Polres Belitung Timur yang hadir pada kesempatan sore ini, hari Jumat tanggal 18 Juli pukul 16.50. Sebagaimana yang kita ketahui, kemarin sore ada kejadian yang cukup membuat heboh, tidak hanya Belitung Timur, mungkin juga tidak hanya Kepulauan Bangka Belitung, tapi bisa sampai tingkat nasional, khususnya rekan-rekan media, di mana ada tindak pidana atau kekerasan yang alami rekan-rekan media pada saat melakukan liputan. Alhamdulillah tidak sampai 24 jam kita sudah mengamankan beberapa orang. Lebih tepatnya ada 14 orang yang kita amankan pada sesaat setelah terjadinya tindak pidana. Dari 14 orang tersebut kita lakukan pemeriksaan secara maraton, mulai dari kemarin sekitar pukul 17.00 sampai 20 menit yang lalu. Jadi maraton terus bersama-sama kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan klarifikasi, dan kita lakukan konfrontir antar keterangan-keterangan. Dari 14 orang tersebut kita telah menetapkan 5 orang tersangka. Jadi perlu kami pertegas untuk rekan-rekan media yang menjadi korban, yaitu saudara Reza, saudara Jasman, dan saudara Lambang. Nah, sedangkan untuk 5 orang tersangka ada di belakang saya menggunakan roti tahanan, yaitu MR alias Atak, usia 50 tahun, alamat di Desa Lubang, lalu ZH alias Jato, umur 54 tahun, alamat di Desa Lubang, SK alias Kri, alamat di Desa Burumandi, lalu DS alias Deki, alamat di Sukamandi, YN alias Neo, alamat 34 tahun, alamat di Bengkubang. Jadi dari 5 orang dewasa yang kami amankan yang cukup alat bukti berdasarkan keterangan saksi, surat dari hasil visum, dan bukti-bukti petunjuk yang ada di video rekaman sudah kami konfrontir dari keterangan saksi-saksi sehingga bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Lalu dari 5 orang tersangka ini juga masih ada 2 orang tersangka lain, namun masih kami rahasiakan identitasnya karena saat ini sedang dalam proses pencarian oleh personil kami yang di lapangan. Jadi untuk kasus penyelidikan sendiri ada sampai saat ini kami menetapkan 5 yang sudah diamankan dan 2 yang sedang kami lakukan pencarian untuk dimintai keterangan. Sedangkan hasil untuk alat bukti ya yang pertama adalah keterangan saksi, lalu ada juga hasil visum, dan ada juga video rekaman yang ini jadi petunjuk nantinya bahwasanya ada kekerasan yang dialami oleh rekan-rekan media pada saat berliputan. Selain tersebut ada juga barang bukti yang kami amankan, yaitu diantaranya baju, lalu handphone. Yang baju dan celana ini adalah baju dan celana yang digunakan saat itu yang tertangkap oleh video rekaman.
handphone adalah handphone yang digunakan untuk merekam. Jadi video itu yang beredar di media sosial atau dunia maya saat ini diambil atau digunakan, diliput atau direkam dengan menggunakan handphone milik tersangka. Jadi ada handphone, ada celana, ada kacamata, dan semua yang berhubungan dengan yang terlihat dalam video rekaman tersebut sebagai bukti petunjuk bahwasanya mereka adalah cukup kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera menyerahkan diri sehingga bisa mempertanggungjawabkan perbuatan. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat Belitung Timur untuk tidak mengedepankan kekerasan dalam hal apapun, karena kekerasan pasti itu sudah jelas melanggar pidana dan lebih bagus semua bisa diselesaikan secara baik-baik. Jadi tolong disingkirkan rasa emosi yang mungkin dapat menimbulkan kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.